Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Fisika, apa kabar semuanya? Semoga senantiasa semangat untuk belajar. Jumpa lagi dengan saya Purwani Handayani. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang elastisitas dan hukum Hooke. Oke, terlebih dahulu perhatikan video berikut ini. Ini ada karet gelang ya. Bagaimana jika karetnya ditarik kemudian dilepaskan? Nah, lagi. Jika ditarik dan dilepaskan, ternyata dia kembali ke bentuknya semula. Yang kedua ini ada karet untuk nali masker ya. Jika kita tarik kemudian dilepaskan, bentuknya seperti itu. Yang ketiga ini ada plastik atau kantong plastik. Ketika ditarik, ya robek ya. Yang ini ada plastisin. Kita juga akan menariknya. Nah, hasilnya seperti itu. Sedangkan yang ini adalah dinamometer. Di dalamnya ada pegas. Ketika kita tarik, kemudian kita lepaskan, dia kembali seperti itu. Oke, dari video ini tadi kita dapatkan setelah gaya yang mengenai benda dihilangkan, maka plastik dan plastisin tidak dapat kembali ke bentuk semula. Sedangkan karet gelang, karet masker, dan pegas dapat kembali ke bentuk semula. Ada suatu definisi bahwa benda plastis adalah benda yang tidak dapat kembali ke bentuk semula jika gaya yang mengenainya telah dihilangkan. Sedangkan benda elastis adalah benda yang dapat kembali ke bentuk semula setelah gaya yang mengenainya dihilangkan. Sehingga dari percobaan tadi, plastik dan plastisin bisa dikategorikan menjadi benda plastis karena dia tidak dapat kembali ke bentuknya semula. Sedangkan karet gelang, karet masker, dan pegas disebut benda elastis karena bisa kembali ke bentuk semula. Nah, apa yang terjadi jika karet yang tergolong elastis tadi kita tarik terus-menerus seperti ini? Nariknya terlalu kencang ya. Nah, ternyata panjangnya lebih panjang dari mula-mula alias molor. Nah, akhirnya malah putus. Ini bisa kita jelaskan dari grafik ini bahwa ketika ditarik dengan gaya yang kecil, maka dia masih bisa kembali ke bentuk semula. Ini dia berada di daerah elastis. Disebut juga di sini ada batas linearitas. Kemudian kalau terus ditarik, maka dia akan molor, tidak bisa kembali ke bentuknya semula. Ini dinamakan dia ada di daerah plastis. Sedangkan jika ditarik lagi, maka dia akan putus atau patah. Maka ini ada titik patah. Nah, untuk hukum Hooke yang akan kita pelajari nanti, itu ada di daerah elastis. Oke, apa itu hukum Hooke? Nanti kita pelajari ya. Sekarang macam perubahan bentuk pada benda itu ada 3 macam. Yang pertama perubahan bentuk regangan. Jadi kalau ada benda dengan panjang mula-mula AB seperti ini, kita beri gaya ke kiri dan ke kanan sebesar F1 dan F2, maka setelah diberikan gaya dia mengalami pertambahan panjang sebesar delta L, sehingga panjang akhirnya menjadi LT atau CD ini ya. Ini dinamakan regangan. Yang kedua perubahan bentuk mampatan. Mampatan ini terjadi jika benda dikenai gaya yang menekannya atau ke arah dalam ya. Contohnya ini, ada pegas panjang mula-mulanya sekian L0, kemudian dikenai gaya ke arah kiri atau ditekan ya. Maka dia akan mengalami pemendekan sebesar delta L. Nah, panjang akhirnya adalah LT. Jadi untuk mampatan ini cirinya bahwa benda mengalami pemendekan atau lebih pendek dari panjang mula-mula. Yang ketiga ada perubahan bentuk geseran. Contohnya ini, pada buku yang terlalu tebal, yang sangat tebal ya, diberi gaya ke kiri dan ke kanan, tetapi yang satu di sisi atas ya,
yang satunya lagi di bagian bawah. Nah, ini bendanya akan mengalami perubahan panjang sebesar delta L, yaitu yang mula-mula dia panjangnya AB ini menjadi AB aksen, atau yang sebelah sini yang mula-mula CD menjadi C aksen D. Ini disebut dengan perubahan bentuk geseran. Selanjutnya, ada istilah tegangan dan regangan. Apa perbedaannya? Kita lihat, untuk tegangan, ini misalkan ada sebuah benda, nggak bisa lurus ya. Nah, sebuah benda, ini dikenai gaya F. Nah, gaya ini bekerja pada luas penampang A. Maka tegangannya adalah gaya tiap satuan luas. F-nya adalah gaya, satuannya Newton, kemudian A-nya adalah luas penampang. Luas penampang yang dikenai gaya, satuannya meter kuadrat. Sehingga satuan untuk tegangan itu adalah Newton per meter kuadrat. Nah, kalau regangan bagaimana? Regangan, misalkan benda ya, ini panjang mula-mulanya adalah L, kemudian dikenai gaya, maka dia mengalami pertambahan panjang sebesar delta L, ini gayanya. Maka yang namanya regangan itu adalah pertambahan panjang dibagi dengan panjang mula-mula. Ini pertambahan panjang satuannya meter, sedangkan L-nya adalah panjang mula-mula. Satuannya juga meter. Karena meter dibagi meter, maka untuk E atau regangan ini dia tidak punya satuan. Ada satu lagi, yaitu modulus elastis atau modulus Young. Ini diberi simbol E. E ini adalah perbandingan dari tegangan dengan regangan. Sehingga bisa kita tuliskan lagi rumusnya menjadi F per A per delta L per L. Atau F L per A delta L. Ini adalah modulus Young atau tingkat elastisitas suatu bahan. Selanjutnya ada hukum Hooke. Apa itu hukum Hooke? Kita lihat dulu. Kita lakukan simulasi ya. Berikut ini. Jangan langsung ke Hooke, tapi ini dulu. Nah, misalkan ada dua buah pegas. Yang pegas pertama ini di sini ya. Ini dulu kita centang. Oke. Ini berarti konstantanya kecil ya. Konstanta pegas. Yang ini dibuat lebih besar. Ini terlihat lebih tebal ya. Coba kalau kita berikan beban yang sama, yaitu 100 Newton. Kita lihat. Nah, ternyata untuk pegas yang memiliki konstanta lebih besar, maka pertambahan panjangnya itu lebih kecil. Lebih sulit ditarik ya, lebih sulit molor. Jadi kalau kita punya dua pegas, yang satu konstantanya kecil, yang satu besar, maka yang mudah untuk mengalami pertambahan panjang adalah yang konstanta kecil. Nah, bagaimana untuk hukum Hooke? Ini contohnya ada pegas. Ini kita centang semua, biar terlihat nanti. Nah, di sini posisi awalnya, keadaan awalnya 00 ya, belum ada gaya yang mengenainya. Konstanta pegasnya ini tertulis 200 Newton per meter. Ini bisa kita variasikan dengan menggeser-geser bagian
biru ini, atau bisa juga dengan ngeklik tanda panah kiri untuk mengurangi, kanan untuk membesarkan. Sedangkan yang merah ini adalah gaya yang dikenakan, applied force, atau gaya yang dikenakan. Ini kalau kita menggesernya ke kiri, lebih kiri dari 0, maka dia negatif ya, artinya dia menekan pegas. Nah, yang bagian hijau ini adalah perubahan panjang pegas. Yang merah adalah gaya yang dikenakan, yaitu di sini tertulis min 55 Newton, berarti ditekan ke kiri 55 Newton. Nah, maka pegas juga akan melawannya sebesar 55 Newton. Nah, ini kalau kita variasikan, ternyata ada perubahan panjang pegas yang panjangnya ini juga berubah-ubah. Perubahan panjang pegasnya sendiri juga berubah. Ketika kita besarkan, kita perhatikan yang ini ya. Ternyata semakin besar gaya yang dikenakan pada pegas, maka perubahan panjang pegasnya juga semakin besar. Oke. Nah, selanjutnya tugas kalian adalah melakukan simulasi pada link ini. Nanti akan saya bagikan linknya. Kalian lakukan simulasi, kemudian kalian buat tabel seperti ini. Kalian catat hasilnya. Ketika F yang dikerjakan itu 20 Newton, maka pertambahan panjang atau delta X-nya berapa, kemudian ketika 40 Newton delta X-nya berapa, dan seterusnya sampai ada 5 variasi. Ketika 100 Newton delta X-nya berapa. Oke, kemudian K-nya adalah konstanta pegas. Nanti kalian masukkan ke sini. Nah, bisa kalian tuliskan di buku tulis, kemudian selanjutnya kalian bentuk grafik. Grafiknya seperti ini, ada grafik F terhadap delta X. Berarti F-nya itu sebagai sumbu Y, sedangkan delta X-nya sebagai sumbu X. Setelah itu kalian buat kesimpulan. Hasilnya dikumpulkan sesuai dengan perintah. Nanti ada perintah di kelas maya. Oke, untuk pertemuan kali ini sekian saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum kita akhiri, tadi ada perubahan bentuk pada benda, kemudian ada tegangan dan regangan, kemudian nanti kalian praktikum hukum Hooke di laboratorium maya. Oke, sekian, terima kasih dari saya. Semangat belajar, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.